Saya belum pernah melihat anak laki-laki seberani itu. Dia datang ke hutan sendirian. Dia membutuhkan waktu 4 bulan untuk membangun tempat berlindung dengan 1 kamar dan 2 kamar tidur. Dia tidak hanya bisa memiliki dapur luar ruangan yang bagus, dia juga bisa makan buah dan sayurannya sendiri. Itu cukup keren. Bagi Carl, peralatan yang dia miliki sekarang agak merepotkan untuk membuat lantai. Carl langsung mencari kayu. Bagaimanapun juga, kayu adalah satu-satunya benda yang ada di tempat ini. Dan tempat ini sangat jauh dari rumah. Tidak praktis membawa kaca dari rumah. Jadi kami harus menggunakan plastik untuk jendelanya. Tapi itu terlihat cukup bagus untuk membuat atapnya kedap air. Carl membuat tangga kayu. Lalu dia mengeluarkan terpal yang dia bawa dari rumah dan memotongnya dengan ukuran yang tepat. Dipasang ke atap secara berurutan. Jadi dia tidak perlu khawatir tentang hujan lagi. Lalu dia pergi untuk membuat tempat tidur. Saya membuat beberapa bingkai sederhana dari kayu. Di atasnya, saya memasang sederet batang kayu. Saya membentangkan selimut dan berbaring di atasnya. Cukup nyaman. Carl membuat beberapa meja. Dia menata meja dengan beberapa barang yang dibawanya dari rumah. Malam ini, kami akhirnya bisa bermalam di kabin. Carl merasa yang dia butuhkan hanyalah makan besar. Dia hanya tinggal 1 kali makan lagi untuk mencapai puncak hidupnya. Pijat ayam dengan minyak, taruh di atas api dan masak hingga sekitar 9 kali matang. Olesi dengan lapisan saus dan lanjutkan memasaknya selama beberapa menit. Saat saus sudah kering, ayam panggang arang sudah siap. Keesokan paginya Carl kembali sibuk. Dia akan membangun gudang kayu di belakang rumah. Dia memadatkan 2 batang kayu sebagai penyangga. Dan kemudian dia memasukkan beberapa balok dan kemudian menyelesaikan setiap dinding secara bergantian. Untuk menjaga gudang kayu tetap kering, Carl memasang terpal di atap dan memasang deretan kayu untuk menutupnya. Dia pergi untuk membuat meja kerja. Setelah menggergaji kayu yang dia butuhkan, dia pergi ke samping dan mengumpulkan beberapa bubur kayu birk. Dia memotongnya dan merendamnya dalam air. Jarum pinus tidak hanya menyaring kotoran dari air, mereka juga memberikan sedikit rasa pinus. Setelah istirahat, Carl membawa perapian. Tetapi untuk menggunakannya, Anda harus memasang alas isolasi. Jika tidak, itu adalah bahaya keamanan. Dia membuat lubang di atap dan memperbaiki cerobong asap. Kemudian dia pergi memotong kayu untuk menyalakan perapian. Dan sebelum Anda menyadarinya, suhu di dalam rumah melonjak hingga 80 derajat. Sepertinya, kita akan tidur nyenyak malam ini. Setelah hari yang panjang dan makan sebentar, Carl juga tidur lebih awal. Memasak di rumah tadi malam, seluruh rumah penuh dengan asap. Terlalu banyak untuk ditanggung oleh kebersihan Carl. Dia mulai membangun dapur luar ruangan di pagi hari. Setelah menyelesaikan kerangka, dia memperbaiki beberapa kayu untuk memasangnya di bagian atas dapur. Meskipun kedap air di dapur tidak perlu secanggih itu, tapi dia menebarkan lumut di atap. Dan kemudian dia menggali lubang di tanah dan memaku beberapa cabang di sekitarnya untuk pemanggang. Carl juga membuat kursi untuk dirinya sendiri. Jadi dia bisa duduk dan menikmati pemandangan saat dia lelah. Sangat keren untuk dipikirkan.